Halo teman-teman, perkenalkan namaku Suryana Tiavanta Purba, NPM 2213025058 dari kelas B. Moto hidupku adalah belajarlah dari kesalahan masa lalu. Nah, di sini aku akan membuat video tentang mempraktekkan DDL, DML, dan DCL. Sebelumnya, apa itu DDL? DDL adalah singkatan dari Data Definition Language, yang digunakan untuk membuat database, menghapus database, membuat tabel, menampilkan struktur tabel, mengganti nama tabel, dan lain-lain. Yang pertama kali kita harus mengaktifkan exam terlebih dahulu. Ini aku sudah mengaktifkan examnya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke CMD. Nah, untuk mengaktifkan MySQL kita, ketikkan perintah edc exam MySQL bin, enter, MySQL min u root. Nah, MySQL kita sudah aktif. Selanjutnya kita lihat soalnya, yaitu buatlah dua database. Untuk membuat dua database, kita menggunakan perintah create database. Di sini aku membuat databasenya pendaftaran UTBK. Nah, kita kan disuruh membuat dua, maka kita harus membuat satu lagi. Create database cost. Di sini aku membuat cost sumber rezeki. Nah, database kita sudah jadi, yaitu pendaftaran UTBK dan cost sumber rezeki. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, hapus salah satu database. Nah, perintah untuk menghapus database adalah drop database. Di sini aku mau menghapus yang ini, cost sumber rezeki. Cost sumber rezeki. Nah, kita lihat database kita menggunakan perintah show databases. Nah, pendaftaran UTBK yang cost sumber rezeki sudah nggak ada, jadi database kita jadi hanya satu. Setelah itu buat tabel data mahasiswa yang berisi nomor, nama, alamat, dan email. Nah, untuk membuatnya kita mengetikkan perintah. Sebelumnya kita harus mengaktifkan database kita terlebih dahulu menggunakan perintah use pendaftaran UTBK. Nah, database change. Database kita sudah jadi. Setelah itu kita membuat tabel menggunakan perintah create table identitas koran no in 25. Nah, ini adalah nomor, ini merupakan field. Int adalah integer tipe data, dan 25 adalah jumlah karakter. Nama, nomor, nama, alamat, dan email. Nama varchar 30, alamat varchar 25, email.
varchar 30. Enter. Nah, tabel kita sudah kita buat. Setelah itu kita menampilkan struktur tabel. Nah, untuk menampilkan struktur tabel kita menggunakan perintah desk identitas. Nah, tabel kita sudah jadi, yaitu ini field, nomor, nama, alamat, email, ini tipe datanya, ini null, key, default, extra. Nah, selanjutnya kita lihat soal mengganti nama tabel. Jadi untuk mengganti nama tabel kita menggunakan perintah rename table identitas. Tuh, di sini aku mau mengubah ke data diri. Enter. Nah, tabel kita sudah berubah. Kita coba desk data diri. Nah, jadi kalau kita mengetik desk identitas, maka kan error karena kita sudah mengubahnya terlebih dahulu. Jadi kalau nama tabelnya sudah diubah, maka otomatis kita tidak boleh mengetikkan nama tabel yang awal. Jadinya kita harus mengetikkan yang kita ubah tadi. Nah, setelah itu menambah field pada tabel. Nah, untuk menambah field pada tabel kita menggunakan perintah alter table data diri add. Di sini aku mau menambahkan nomor HP. Nomor HP varchar 20. Nah, setelah itu kita lihat data. Nah, kita sudah membuat menambahkan field pada tabel. Setelah itu kita lihat soal menghapus field pada tabel. Jadi untuk menghapus field pada tabel kita gunakan perintah drop. Maaf, alter table data diri drop nomor HP. Jadi aku di sini ingin menghapus yang nomor HP. Teman-teman juga bisa yang kalau jika ingin menghapus yang nama, nomor, alamat, email itu bisa juga. Tapi di sini aku mau menghapus yang nomor HP. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, sudah terhapus. Nah, itulah perintah-perintah yang digunakan di dalam DDL atau Data Definition Language. Nah, selanjutnya aku akan mempraktekkan DML, yaitu Data Manipulation Language. Pertanyaannya, buatlah database. Setiap orang tidak boleh memiliki nama database yang sama. Kita masuk ke CMD-nya. Di sini aku akan membuat database lomba puisi. Kita aktifin dulu MySQL-nya. MySQL bin.
MySQL min u root. Nah, menggunakan perintah create database. Di sini aku membuat databasenya lomba puisi. Kita lihat. Nah, database kita sudah jadi, yaitu lomba puisi. Selanjutnya, membuat tabel nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, gender. Nah, kita akan membuat tabelnya dulu. Gunakan perintah create table identitas no in 5 apa tadi, nama, alamat, email. Nama varchar 30, alamat varchar 30, email varchar 25, nomor telepon varchar 20, gender varchar 1. Di sini kenapa error? Karena kita belum mengaktifkan database-nya terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita harus mengaktifkan database-nya yang lomba puisi menggunakan perintah use puisi. Nah, setelah database change, maka kita bisa membuat tabel kita. Create table identitas nomor integer 5, nama varchar 30, alamat varchar 30, email varchar 25, nomor telepon varchar 20, dan gender varchar 1. Enter. Nah, kita sudah membuat tabelnya. Setelah itu kita lihat soal menampilkan struktur tabel. Nah, untuk menampilkan struktur tabel, kita menggunakan perintah dash identitas. Nah, tabel kita sudah jadi. Ini. Setelah itu, memasukkan data pada tabel. Data pada tabel tidak boleh sama, minimal 4 data per orang. Jadi kita memasukkan user atau data di tabel kita menggunakan perintah insert into identitas values satu, nama Suryana, alamat email
nomor telepon, gender P perempuan ya, P perempuan. Nah, kita lihat menggunakan perintah select from identitas. Nah, tabel kita dengan data, ini datanya sudah jadi. Nah, di pertanyaannya tadi, data pada tabel tidak boleh sama, minimal 4 data per orang, minimal 4 data orang. Kita masukin lagi insert itu identitas plus dua, karena setelah 1 adalah 2. Nama P perempuan. Nah, kita lihat select from. Nah, data kita tadi yang kita masukkan sudah 2, kita masukin lagi sampai 4. Tanggal mus delapan L, laki-laki ya, L. Nah, kita lihat lagi. Kita masukin lagi datanya. L, laki-laki. Nah, data kita sudah jadi. Kita lihat soalnya. Yang selanjutnya, memperbaharui isi data, misal mengubah nama yang ada di dalam tabel. Untuk memperbaharui data dalam tabel, kita menggunakan perintah contohnya di sini aku ingin mengubah nama Suryana menjadi Yana, yaitu dengan mengetik perintah rename table identitas salah memperbarui isi data, bisa mengubah nama yang ada di dalam tabel,
menggunakan update. Kita menggunakan perintah update identitas, set nama Yana, where nama Suryana. Kok error ya? Kita ulang. Nah, jika sudah, jadi kesalahannya tadi di sini aku lupa menambahkan sama dengan. Jadi kalaupun kita salah cuman tanda baca doang, pasti itu kan error. Makanya kita harus lebih berhati-hati dalam mengetiknya. Setelah itu kita lihat soalnya, menghapus data yang diinginkan dalam tabel. Untuk menghapus data yang diinginkan dalam tabel, kita menggunakan perintah delete. Contohnya di sini aku akan menghapus data yang nomor 2. Delete from identitas where nomor 2. Nah, data kita sudah kita hapus. Kita lihat from. Nah, data yang nomor 2 tadi sudah tidak ada atau sudah kita hapus. Aku hapus. Setelah itu menghapus keseluruhan data dalam tabel. Untuk menghapus keseluruhan data dalam tabel, kita menggunakan perintah delete juga. Delete from nama tabelnya, identitas. Nah, tabel kita sudah kita hapus. Kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah tidak ada. Nah, itulah perintah-perintah untuk data manipulation language. Nah, selanjutnya aku akan mempraktekkan DCL, yaitu Data Definition Data Control Language, yaitu perintah-perintahnya ada grants, ada revoke, ada commit, dan ada rollback. Jadi aku sudah membuat database di sini. Setelah itu aku membuat user untuk memberi hak aksesnya. Harus ada usernya, yaitu menggunakan sintaks create user Yana at localhost identified by April. April ini adalah passwordnya. Nah, setelah dibuat, kita memberi hak akses ke user tersebut. Gunakan perintah grant select on database kita yang tadi itu apa? Itu
lomba puisi titik identitas, itu nama tabel kita. Terus tanda petiknya kurang. Tuh, ini nggak pakai tanda petik ternyata. Lomba puisi, lomba puisi titik identitas tuh tanda petik user tadi kita buat namanya Payana, tanda petik tanda petik localhost ini adalah lokasinya, tanda petik. Nah, kita sudah memberi hak akses kepada user Yana ini. Setelah itu kita lihat show grants for Yana at localhost. Nah, kita sudah memberi hak akses yaitu select ke user Yana. Nah, setelah itu revoke. Revoke itu adalah menghapus hak akses, kebalikan dari grants. Nah, kita coba revoke select on lomba puisi titik identitas on Yana at localhost. Nah, kita lihat. Nah, select on tadi, select tadi kita sudah menghapus hak aksesnya, jadi dia tidak bisa lagi mengaksesnya user Yana. Nah, setelah itu kita coba hapus usernya menggunakan drop user Yana at localhost. Nah, user kita tadi yang kita buat sudah terhapus menggunakan sintak ini drop user. Nah, sekianlah hasil presentasi dariku yaitu tentang DDL, DML, dan DCL. Pesannya yaitu kita harus teliti dan harus sabar dalam mengetikkan perintah-perintahnya, karena jika kesalahannya sedikit maka itu langsung error. Jadi kita harus bersabar dan harus sangat teliti supaya kita tidak capek. Nah, sekianlah hasil praktik dariku. Terima kasih. Tetap semangat, pantang menyerah. Bye-bye.